foto clipping koran yang beredar proses undang-undang ITE ini karena saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Dalam hal ini polisi, jaksa, hakim maupun lawyer. Kemudian yang mana isinya 100% bohong. Jadi buat saya undang-undang ITE itu harusnya ada ya Pak ya, jangan undang-undang, kan saya baru baca juga nih katanya kalau undang-undang ITE itu kalau orangnya sudah meminta maaf berarti masalahnya selesai. Berarti semua orang bisa melakukan hal yang sama dong Pak, mencaci maki orang di media sosial, habis itu minta maaf, dan itu bisa terjadi dengan siapa aja. Contoh misalkan bukan dengan saya aja, misalkan dengan kepala negara atau orang lain atau apa, apalagi kan yang kita tahu di Indonesia ini kan netizennya memang mulutnya jahat-jahat ya di sosial media gitu kan, suka membuli, suka mengejudge orang, terus mengintervensi, banyak sekali yang bikin orang jadi drop dan akhirnya nggak kuat gitu. Nah buat saya sih, yang kayak ya kalau buat saya yang penting undang-undang ITE itu jelas ya Pak ya, apa yang dipostingnya, apalagi kalau sudah menyebutkan nama lengkap dan menaruh foto tuh buat saya sih harus ditindaklanjuti. Kenapa? Supaya bisa menjadi ganjaran untuk mereka untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi gitu. Cuman kalau misalkan dibilang undang-undang ITE ternyata kalau sudah minta maaf masalahnya selesai sih, saya sih sangat tidak setuju ya gitu, karena nanti semua orang bisa melakukan hal itu, nanti gampang aja tinggal minta maaf aja selesai masalahnya gitu. Kalau dihapus nanti pada barbar Pak, rakyat Indonesia, netizennya ini pada ngaco semua soalnya. Undang-undang ITE ini kan sebetulnya pasalnya ada, terus perbuatannya ada, tapi kan terlalu disamar-samarkan gitu loh Pak, jadi kurang tegas gitu. Ya balik lagi ke kasus saya yang ngelaporin Elsa Sharif kan. Saya ngelaporin Elsa Sharif, masa mau dipidanakan wartawan kan nggak masuk akal. Karena kan wartawan kan dia punya hak untuk menyiarkan tanpa minta izin gitu. Sekarang di Jakarta Selatan disuruh panggil Dewan Pers karena mau dicek Dewan Persnya ini punya izin atau enggak. Kalau yang nggak punya izin mau dipidanakan gitu. Jadi saya juga agak bingung nih sama undang-undang ITE-nya gitu. Padahal udah jelas bilang saya cepu, ngomongnya di media, medianya diundang. Semuanya datang, semuanya menyiarkan, tapi ketika sudah saya laporkan, ternyata jadinya begini, bertele-tele gitu. Oke, terima kasih Mbak Nikita. Saya sebenarnya kalau pribadi, saya pengennya dihapus, tapi saya juga paham ada kebutuhan, karena sebenarnya saya mengakui juga bahwa secara global, banyak negara masih belajar nih cara mengatur medium internet. Cuma yang terjadi di Indonesia menurut saya, terlalu cepat, terlalu beringas, tidak ada moderasinya, berlebihan responsnya. Yang terjadi adalah, kalau misalnya saya pribadi nih, kalau saya tidak mempunyai prinsip bahwa UU ITE ini adalah bentuk pengekangan kebebasan sipil, saya bisa laporkan orang-orang yang ketika saya mengalami kriminalisasi tahun lalu misalnya, ada banyak sekali, bahkan ada beberapa orang yang hadir di sini yang juga mengetahui atau mungkin terlibat gitu ya, saya nggak tahu dalam propaganda yang menyerang saya gitu ya. Saya disebut sebagai mata-mata negara asing, saya disebut sebagai pelacur yang jual diri ke negara asing untuk menjadi mata-mata. Saya dibilang menjual rahasia negara dan segala macam. Wah itu kalau saya hitung Pak, ada ratusan orang yang bisa saya UITE-kan gitu loh. Nah kebayang nggak sih kalau misalnya kita hidup di dunia di mana UITE ini segampang itu untuk menjadi kriminal, untuk dipidanakan di polisi, ini chaos yang ada gitu loh. Bukannya undang-undang itu kan mestinya hukum itu menciptakan ketertiban, menciptakan order di masyarakat. Yang ada menurut saya dengan pasal-pasal karet ini, saat ini tidak terjadi chaos Pak, karena di masyarakat sipil banyak kami yang menahan diri. Kayak saya dikata-katai seperti itu, diberikan fitnah, dinarasikan, dipropagandakan sebagai mata-mata asing, pelacur, jual diri, jual rahasia negara, segala macam. Saya tidak reaksi dengan melaporkan balik orang-orang. Karena kalau saya laporkan balik, ini ujungnya satu negara di penjara, Pak. Itu yang kemudian kacauan dengan UU ITE. Mungkin itu yang menurut saya perlu lebih diperhatikan lagi oleh teman-teman di tim kajian dan KL-KL lain yang juga terlibat. Terima kasih, Mas Raffio Patra. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa belakangan kemudian muncul fenomena maka untuk menghindari proses saling melapor dan yang terjadi sebagaimana kebiasaannya presiden, kemudian dicari cara untuk melakukan proses edukasi, lebih mengedepankan edukasi dan langkah persuasi, maka Kapolri terlihat kemudian menerbitkan surat edaran itu tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat, bertanggung jawab, dan seterusnya. Surat edaran ini juga saya kira menimbulkan masalah juga, karena diberikan catatan itu soal kekhawatiran takut ada upaya lapor-melapor itu hanya korban langsung yang kemudian boleh melaporkan. Nah, ini kan menimbulkan masalah. Misalnya kalau ada
delik misalnya KKNU kemudian yang sudah berusia lanjut dihina segala macam. Nah, apakah kemudian misalnya tidak boleh diwakilkan anaknya misalnya mau melaporkan tidak bisa, atau bapaknya kemudian harus hadir terus, gitu. Atau yang lebih berbahaya misalnya kalau presiden dihina, itu tidak akan ditindaklanjuti kecuali kalau presiden sendiri yang kemudian melaporkan. Kalau kemudian presidennya melaporkan, apa iya dia setiap hari harus datang sendiri ke polisi gitu loh untuk mencegah itu? Karena ada gium kan kalau kebohongan itu dibuat sedemikian rupa gitu sehingga menjadi opini publik, itu bisa dianggap kebenaran, dan ini kan yang kemudian bisa berbahaya apalagi dia seorang pejabat, dan ini bisa mengganggu persoalan stabilitas. Nah, saya kira itu juga harus bisa dijawab juga surat edaran gitu. Ya walaupun ada virtual polis gitu yang membelikan DM mengingatkan lebih dahulu sebelum nanti ditangani oleh polisi virtual gitu. Cyber polis ya sebelum penanganan. Saya agak ragu apakah akun-akun itu juga bisa di DM gitu, karena nggak semua akun itu juga mereka bisa melakukan itu. Nah, ini juga saya kira harus bisa dipertimbangkan. Nah, jadi kemudian kesimpulan kita adalah revisi Undang-Undang ITE ini bagi saya adalah biar bagaimanapun untuk memperjelas, tidak menghapus pasal-pasal masukan khususnya soal masalah SARA ya. Jadi revisi Undang-Undang ITE kalau bisa memperjelas tentang menghapus pasal-pasal khusus soal SARA. Jadi kalimat yang menjadi persoalan itu adalah kalimat antar golongan. Nah, itu terjadi tuh di kasusnya Jering. Itu karena memperdebatkan soal antar golongan itu. Nah, antar golongan itu harus bisa direpresentasikan gitu. Golongan itu golongan profesi, golongan ibu-ibu hamil itu apakah masuk ke dalam kategori golongan. Nah, itu yang kemudian menjadi salah. Kalau suku, agama, ras dan lain sebagainya itu jelas. Tapi kalau antar golongannya itu juga harus diperketat. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan. Saya kira poinnya adalah pertama, jangan sampai kemudian niat baik revisi Undang-Undang ITE, misalnya dalam pasal 27 ayat 3 yang dituding sebagai pasal karet, kemudian malah dihapus gitu, dan media sosial kita kemudian malah menjadi saling menghujat satu sama lain, bapaknya dihina, ibunya dihina, ya mungkin itu akan menjadi persoalan kalau kemudian tidak dilaporkan gitu loh. Nah, kemudian ada pasal 28 ayat 2 juga soal masalah kebencian SARA, jangan sampai kemudian itu dihapus, kemudian dihilangkan, malah kemudian misalnya menjadi persoalan juga kita jadi menghina antar suku, agama dan ras di media sosial kita gitu. Dan apa yang kemudian dipersoalkan soal tuduhan pasal karet dan lain sebagainya itu saya kira sudah pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka orang-orang pintar semua, ahli hukum yang kemudian menolak semua permohonan mereka, baik pasal 27 ayat 3, 28 ayat 2, Undang-Undang ITE. Jadi saya kira ini harus hati-hati pada dalam persoalan revisi Undang-Undang ITE. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Ya, berkaitan tadi menyambung mengenai edukasi, sosialisasi. Mungkin kita sebelum masuk ke dalam pembuatan Undang-Undang ITE ini akan direvisi ataupun dicabut dari Undang-Undang ITE ini, mungkin kita lebih berpikirnya juga lebih ke arah edukasinya dulu, Pak. Edukasi kepada generasi anak-anak muda sekarang ini, bagaimana bersosial media yang sehat, bagaimana tata krama dari media sosial itu seperti apa. Karena saya lihat banyak juga kasus-kasus yang masih anak-anak muda yang istilahnya banyak amarah, banyak keluhan, banyak ketidaksukaan, itu yang akhirnya dia dengan tanpa berpikir berdua kali langsung memberikan posting di media sosial, dan itu mereka tidak banyak berpikir bahwa akan ada akibatnya di Undang-Undang ITE ini gitu loh. Dan sayang sekali kalau anak-anak muda sekarang yang harus bertuburkan dengan Undang-Undang ITE ya Pak, sebelum kita memberikan edukasi maupun sosialisasi yang baik kepada anak-anak ini gitu. Dan itu mungkin bisa dengan kerjasama dengan Mendikbud yang memasukkan ke dalam kurikulum dalam pendidikan bagaimana bermedia sosial yang sehat, bagaimana tata krama yang dalam media sosial. Seperti itu Pak, masukan saya lebih kepada edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda. Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam tim kajian Undang-Undang ITE, perlu saya sampaikan bahwa program di minggu ini kita sudah selesaikan dengan 4 sesi pertemuan atau 3 sesi pertemuan, kemarin 2 dan hari ini 1. Sekarang sedang disusun
untuk pertemuan sesi berikutnya. Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang masuk di dalam subtim 1 maupun subtim 2 untuk mempergunakan waktu yang ada sambil kita menunggu kegiatan berikutnya yang akan kita programkan pada minggu berikutnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan berbagai masukan, saran, pandangan dari berbagai narasumber, mulai dari sesi pertama sampai sesi ketiga pada siang hari ini. Kami akan sampaikan informasi bahwa kita akan bertemu kembali pada tanggal 9 Maret, yakni pada jam 10 dan jam 13.30. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.